Om Swastiastu, salam pramuka. Baik, pagi ini kakak akan menyampaikan materi mengenai dasa dharma. Apa itu dasa dharma? Bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, baik. Pertama, kakak akan menjelaskan pengertian dasa dharma. Dasa dharma berasal dari dua suku kata, dasa dan dharma. Dasa artinya 10, dharma artinya kebenaran atau berbuat yang benar ya. Jadi adik-adik diharapkan sebagai seorang pramuka harus memiliki sikap atau perbuatan yang baik ya berdasarkan dasa dharma yang akan kita pelajari atau akan kita hafalkan nanti ya. Baik, kakak akan coba mencontohkan ke-10 dasa dharma tersebut ya. Cara menghafalnya seperti ini ya. Cara pelafalannya: Dasa Dharma Pramuka. 1. Takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya, demikian kurang lebih cara melafalkan atau menghafalkan dasa dharma yang dapat kakak praktekkan ya. Tapi bagi adik-adik yang baru mencoba untuk berlatih menghafalkan dasa dharma, kakak akan berikan trik ya bagaimana cara menghafal dasa dharma tersebut dengan cepat ya, dengan cara menggunakan potongan kata. Contohnya seperti dasa dharma poin pertama ya, butir pertama itu takwa, kita ambil ta-nya saja. Kemudian butir kedua yaitu cinta alam, kita ambil c dan i-nya saja, ci. Jadi taci paparera hedi bersu. Terus begitu kita hafalkan sampai benar-benar hafal di luar kepala ya. Taci paparera hedi bersu. Taci paparera hedi bersu. Nah, itu caranya menghafalkan agar kita tidak mudah lupa ya pada saat menyebutkan butir-butir dasa dharma ya. Nah, kakak akan coba menjelaskan butir per butir ya dari dasa dharma. Dari pertama sampai yang terakhir. Nah, butir yang pertama adalah takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai seorang pramuka, nantinya diharapkan menjadi anak yang takwa atau memiliki sosok yang religius ya. Berdoa sebelum melakukan kegiatan apapun ya agar diberikan keselamatan oleh Tuhan ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Adik-adik di rumah ya, silakan melakukan hal tersebut ya. Dan secara tidak kita sadari kita sudah menerapkan dasa dharma yang pertama di rumah ya. Seperti berdoa setiap hari sepertinya Trisandya dan berdoa spontan seperti doa-doa biasa setiap hari ya. Itu diharapkan berlanjut setiap hari. Kemudian poin yang kedua atau butir yang kedua adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia ya. Sebagai seorang pramuka harus mencintai alam ya. Bagaimana caranya mencintai alam? Apa yang harus kita lakukan? Itu yang harus adik-adik ketahui ya. Contohnya
dengan merawat pohon di rumah ya, hal-hal kecil seperti itu. Kemudian tidak merusak mereka ya dengan sembarangan, contohnya menebang sembarangan tanpa kembali menanam yang baru, itu contoh yang salah ya, tidak boleh kita lakukan. Itu yang diharapkan oleh Dasa Dharma poin kedua untuk kita selagi kita belajar ya. Dan poin yang ketiga, patriot yang sopan dan ksatria ya. Diharapkan kita nantinya bisa menjadi orang yang berjiwa pemimpin, patriotis ya, yang memiliki sopan santun dan berjiwa pemberani atau ksatria yang membela kebenaran ya. Dalam situasi apapun ya, diharapkan memiliki sikap seperti itu ya, agar bisa menyelesaikan masalah dengan baik ya, atau menolong orang di kehidupan sehari-hari ya. Yang kedua adalah yang poin keempat, itu patuh dan suka bermusyawarah. Artinya patuh di sini adalah diharapkan adik-adik menjadi anak yang patuh terhadap peraturan ya. Peraturan, tidak melanggar peraturan, dan patuh terhadap orang tua ya di rumah. Hal-hal baik yang sudah ditulis dalam peraturan itu yang harus kita patuhi ya, hal-hal positif. Terutama saran dan masukan dari orang tua, karena orang tua tidak mungkin menyarankan anaknya untuk berbuat yang tidak baik ya. Itu yang diharapkan dari poin tadi ya. Yang kelima adalah ya, rela, menolong, dan tabah ya. Jadi setiap anak pramuka diharapkan memiliki sikap rela ya, menolong sesama ya, rela menolong sesama. Walaupun kita belum menjadi orang yang kuat, kita tidak harus menjadi kuat dulu, kita tidak harus memiliki harta atau benda dulu untuk bisa membantu orang lain ya. Bantulah orang lain selagi kita mampu ya, walaupun dengan hal-hal kecil. Nah, itu yang diharapkan dari poin tadi ya. Rela, menolong, dan tabah ya. Tabah dalam arti kita dalam menghadapi suatu masalah itu tidak boleh down, harus menyelesaikan dengan hati yang lapang ya, apapun risikonya dihadapi, tidak boleh dihindari ya. Yang berikutnya adalah rajin, terampil, dan gembira. Seorang pramuka wajib memiliki sikap rajin dan memiliki keterampilan, sehingga kita di sekolah berlatih ya agar terampil. Contohnya saja membuat simpul agar bisa membuat tandu atau tripod. Nah, itu salah satu contoh keterampilan, di samping keterampilan yang lain ya. Silakan baca buku sakunya ya. Kemudian poin berikutnya, taci papare ra he. Yang ketujuh adalah he, hemat, cermat, dan bersahaja ya. Seorang pramuka diharapkan memiliki sikap hemat ya, tidak boros, dapat memanfaatkan sesuatu dengan efisien ya, tidak berlebihan, itu namanya hemat ya. Cermat, itu tidak gegabah dalam mengambil keputusan, itu mencermati sekali. Dan bersahaja, tidak memamerkan apa yang kita punya secara berlebihan ya, artinya berpakaian yang sopan dan bersih ya. Itu yang diharapkan dari poin tersebut ya. Poin yang berikutnya adalah disiplin, berani, dan setia ya. Itu poin yang ke-8 adalah disiplin, berani, dan setia. Wajib bagi seorang pramuka memiliki sikap disiplin ya, disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap dirinya sendiri, apalagi di masa pandemi seperti ini. Disiplin waktu dan disiplin mengatur diri ya, terutama
menjaga kebersihan diri sendiri seperti mandi, gosok gigi dan lain sebagainya, itu harus disiplin ya. Jangan sampai terlambat, nanti adik-adik bisa sakit ya. Usahakan tetap disiplin ya, berani dan setia. Disiplin, berani dan setia. Berani bukan berarti melawan ya, artinya ketika ada masalah kita berani menghadapinya, jangan dihindari ya. Setia artinya setia terhadap apa yang kita lakukan, setia terhadap perkataan. Misalnya kita berjanji akan mengerjakan tugas dan tugas itu harus diselesaikan dengan baik, itu namanya setia terhadap perkataan ya, setia terhadap perbuatan dan lain sebagainya ya. Jadi lakukan hal-hal baik setiap hari ya. Itu poin yang ke-8. Poin yang ke-9 adalah bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Sebagai seorang anak pramuka harus memiliki sikap tanggung jawab ya terhadap tugas, terhadap hal-hal yang dibebankan kepada kita agar dapat diselesaikan dengan baik ya. Dapat dipercaya artinya anak pramuka itu diharapkan tidak suka bohong ya, sehingga orang akan selalu memiliki rasa percaya terhadap kita. Apapun yang kita lakukan, asalkan itu positif, orang itu pasti akan percaya ya, tidak menaruh curiga terhadap apa yang kita lakukan ya, asalkan itu positif ya, seperti itu. Jadi jaga rasa percaya orang terhadap kita, apalagi rasa percaya orang tua ya, jangan sampai membuat suatu masalah ya. Kemudian poin terakhir adalah yaitu suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan ya. Diharapkan sebagai seorang pramuka memiliki sikap baik, bersih dari pikiran, perkataan dan perbuatan ya. Seperti yang kakak bilang tadi, semua hal yang kita lakukan harus bagus ya, harus yang positif sehingga terhindar dari berbagai masalah. Nah, seperti itu yang diharapkan untuk mempelajari 10 hal atau 10 butir yang ada dalam Dasadharma tersebut ya. Kakak harap adik-adik di rumah bisa menghafalkan dan bisa menerapkan di rumah ya, minimal setengah dari 10 butir tersebut. Kakak yakin adik-adik akan menjadi anak yang baik dan menjadi panutan di lingkungan sekitarnya ya. Coba di rumah, kalau misalnya ada hambatan silahkan mencari referensi lain di YouTube sehingga dapat lebih mudah untuk belajar ya. Kemudian nanti kakak minta video hafalan dari Dasadharma tersebut adik-adik buat dan dikirim sebagai nilai tugas ya. Selamat bertugas dan selamat mempraktekkan Dasadharma di rumah ya. Om Santi 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 Om. Salam Pramuka.